Di balik denting gamelan yang terdengar lembut, tersimpan perjalanan panjang tentang budaya, rasa, dan kebersamaan. Karawitan bukan sekedar musik tradisional, melainkan warisan yang hidup, tumbuh bersama masyarakat, dan terus mengalun dari generasi ke generasi. Dalam setiap nada terdapat harmoni, dalam setiap irama terdapat makna. Di tengah derasnya arus modernisasi, ketika berbagai budaya asing semakin mudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat, budaya lokal tetap menjadi warisan berharga yang harus dijaga dan dilestarikan. Semangat melestarikan warisan budaya ini terus hidup melalui Sanggar RSB atau Rompok Seni Brotos Jati yang berlokasi di Kampung Kepil, RT 4, RW 2, Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Didirikan oleh Profesor Dr. Widodo MSN, seorang tokoh seni yang memiliki komitmen kuat dalam melestarikan budaya Karawitan. Melalui sanggar ini, beliau mempertemukan para seniman dengan masyarakat sekitar dalam sebuah ruang belajar bersama, tempat pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai budaya. Karawitan itu nama lainnya gamelan ya. Nama lainnya gamelan, dan gamelan itu jauh lebih tua istilah itu ya daripada karawitan. Kalau gamelan itu nanti akan lebih dikenal di mancanegara daripada karawitan. Istilah karawitan itu muncul pada tahun 1920-an dari keraton untuk menyebut seni-seni yang lahir dari keraton, yang dianggap memiliki tingkat kehalusan dan kerumitan tingkat tinggi atau sophisticated ya. Setiap proses latihan bukan hanya melatih keterampilan bermusik, tetapi juga membentuk karakter, menumbuhkan rasa bertanggung jawab, dan mempererat ikatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itulah, Karawitan hadir tidak hanya sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter yang tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Di Sanggar RSB inilah Karawitan terus hidup dan diwariskan sebagai bagian dari perjalanan budaya. Yang dipelajari bukan hanya bagaimana memukul gamelan dengan benar atau memainkan sebuah gending dengan indah, tetapi juga bagaimana memahami makna yang tersembunyi di balik setiap tabuhan. Setiap latihan menjadi ruang untuk belajar mendengarkan, memahami, dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Jadi nilainya banyak sekali. Waktu nilai kehidupan kita ini ya tercermin dalam gamelan itu. Misalnya dalam konteks hidup bersama gitu ya. Di sana ada nilai menghormati, ada nilai peduli, ada nilai kebersamaan ya no? Tidak menang sendiri dan lain-lain. Kemudian nilai spiritualnya ya, kita harus fokus, kita menembah kepada yang maha hidup gitu ya, melalui suara gitu ya, melalui suara. Karena kita ini kadang-kadang kata itu tidak bisa mewakili rasa ketuhanan kita ya. Maka kita diam kemudian mendengarkan sambil memperhatikan alunan suara yang timbul dari permainan gamelan itu ya. Jadi ada rasa hormat, rasa peduli, rasa kebersamaan, gitu, rasa kesatuan ya. Tidak boleh menang sendiri, tidak boleh ngati-guno dan seterusnya. Dan dalam bahasa Jawa itu ya tidak boleh menyombongkan diri gitu. Karena kalau kita sombong, kita nanti tidak bisa mendengarkan alunan musikal yang bersama gitu ya. Karena karakternya macam-macam di sana gitu ya. Jadi tidak boleh mementingkan dirinya sendiri. Dalam sebuah kelompok karawitan, setiap pemain memegang peran yang sama pentingnya. Harmoni tidak akan tercipta apabila hanya satu instrumen yang ingin terdengar paling menonjol. Ketika satu pemain terlalu cepat, terlalu lambat, atau terlalu keras, keseimbangan irama akan terganggu. Karena itu, setiap anggota dituntut untuk memiliki kesabaran, kedisiplinan,
kepekaan, dan kemampuan mengendalikan diri demi menjaga keselarasan bersama. Nilai-nilai inilah yang menjadikan karawitan lebih dari sekadar kesenian tradisional. Ia menjadi media pendidikan karakter yang tumbuh secara alami di tengah masyarakat, menanamkan disiplin, kebersamaan, rasa hormat, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Sebuah warisan budaya yang tidak hanya menghasilkan keindahan bunyi, tetapi juga melahirkan manusia-manusia yang mampu hidup selaras dengan sesama. Di balik setiap proses belajar karawitan, sesungguhnya berlangsung proses pembentukan nilai yang perlahan menjadi bagian dari kehidupan para pelakunya. Hal ini sejalan dengan pandangan sosiolog Peter L. Berger dan Thomas Luckmann yang menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui 3 tahapan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam karawitan, tahap eksternalisasi terlihat ketika masyarakat menciptakan, mengembangkan, dan melestarikan seni ini sebagai bagian dari identitas budaya yang syarat akan nilai-nilai moral. Melalui berbagai aktivitas latihan, pertunjukan, dan pewarisan pengetahuan, masyarakat mengekspresikan cara pandang mereka tentang kebersamaan, rasa hormat, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Seiring berjalannya waktu, nilai-nilai tersebut diterima dan disepakati bersama sebagai bagian dari tradisi. Inilah yang disebut sebagai objektivasi, yaitu ketika karawitan tidak lagi dipandang sekadar sebagai pertunjukan seni, tetapi menjadi budaya yang memiliki aturan, etika, dan tata nilai yang dijunjung oleh masyarakat. Setiap anggota memahami pentingnya menjaga tempo, menghormati sesepuh, bekerja sama, dan menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Tahapan berikutnya adalah internalisasi. Pada tahap ini, nilai-nilai yang dipelajari melalui proses berkarawitan tidak berhenti di ruang latihan, tetapi meresap menjadi bagian dari karakter setiap individu. Disiplin, kesabaran, kebersamaan, tanggung jawab, serta sikap saling menghormati perlahan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang awalnya dipelajari melalui tabuhan gamelan, kemudian tumbuh menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Melalui proses tersebut, karawitan tidak hanya hadir sebagai warisan seni budaya yang perlu dilestarikan, tetapi juga menjadi sarana pendidikan moral yang membentuk karakter sekaligus memperkuat nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Karena sejatinya, pendidikan tidak selalu berlangsung di ruang kelas. Pendidikan juga tumbuh melalui budaya, pengalaman, keteladanan, dan kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Kita ini genetiknya adalah genetik Nusantara, gitu ya. Jadi ada gen, ada sel, ada yang lain-lain. Nah, suatu saat nanti pasti dia akan mencari jati dirinya, ya. Sebagaimana seringkali saya temui kawan-kawan di mancanegara, terutama diaspora ya, di sana. Itu ketika mereka berasal dari sini, tinggal di sana, baru kangen terhadap kebudayaannya sendiri, budaya gotong royong, budaya gamelan, budaya wayang, ketoprak, dan lain-lainnya. Mereka baru sadar ketika di sana, saling membuat komunitas dan lain-lain ya. Kemudian setelah diketahui bahwa orang-orang mancanegara itu senang pada gamelan, mereka kemudian mulai belajar. Dari situlah kemudian rasa senang itu muncul, gitu ya. Jadi generasi muda ya biarlah mereka menjalani hidupnya sesuai dinamika, sesuai dengan umur ya, sesuai dengan momentum yang harus dia rasakan. Suatu saat nanti kalau ada satu dua yang mau bergaul dengan para pelaku budaya bangsa, pasti akan ingat bahwa mereka adalah orang Indonesia, orang Jawa, gitu ya. Hingga hari ini, denting gamelan masih terus bergema mengalun di antara waktu sebagai penanda bahwa sebuah tradisi
akan tetap hidup selama masih ada hati yang mencintainya. Setiap tabuhan menjadi saksi bahwa warisan budaya tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan terus hidup selama masih ada generasi yang bersedia belajar, memainkan, dan merawatnya dengan penuh kesadaran. Karawitan bukan hanya sekadar cerita tentang masa lalu yang dikenang. Ia adalah warisan yang tetap hadir di masa kini, tumbuh bersama masyarakat, dan terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Selama gamelan ditabuh, selama generasi muda masih bersedia belajar dari para sesepuh, dan selama masyarakat tetap merawat budaya sebagai bagian dari kehidupannya, maka karawitan akan terus mengalun, bukan hanya sebagai suara yang terdengar, tetapi sebagai jati diri bangsa yang akan selalu hidup hari ini, esok, dan di masa yang akan datang.